Baik anak-anak kami kelas 9, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika pada pagi hari ini. Pada pertemuan yang lewat kita membahas tentang bagaimana menyusun persamaan kuadrat dengan menggunakan sifat-sifat akar persamaan kuadrat. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas yaitu membuat model matematika. Membuat model matematika dan penggunaan persamaan kuadrat dalam menyelesaikan soal atau masalah bentuk cerita. Nah, untuk jelasnya, mari perhatikan penjelasan berikut ini. Baik, anak kami. Nah, seperti Bapak katakan tadi di awal, materi yang mau kita bahas adalah bagaimana membuat model matematika dan penerapan persamaan kuadrat. Yang ini ya, model matematika dan penerapan persamaan kuadrat. Nah, sebelum Bapak buat contoh, nah, coba perhatikan kalimatnya. Ya, nanti ini silakan kamu tuliskan. Ini perlu dipahami karena salah satu intinya adalah di sini ya, yang ini. Dalam kehidupan nyata sehari-hari, banyak masalah yang dalam penyelesaiannya menggunakan terapan persamaan kuadrat. Masalah-masalah tersebut biasanya berbentuk soal cerita. Nah, pada umumnya, soal-soal berbentuk cerita yang berkaitan dengan persamaan kuadrat memuat dua informasi penting, yaitu pertama, informasi pertama yang tersirat di dalam soal cerita dapat dijadikan sebagai dasar untuk membuat pemisalan. Ya, nah ini sangat perlu ini, membuat pemisalan umumnya dinyatakan dengan menggunakan sebuah variabel. Nah, variabel ini artinya itu peubah. Ya, peubah itu dalam huruf dia yang biasanya kalau dalam matematika itu adalah X dan Y. Itu yang biasa. Tapi bisa saja nanti yang lain ya. Nah, informasi yang kedua yang tersirat di dalam soal cerita dinyatakan dalam bentuk kalimat matematika. Nah, ya, kalimat matematika yang berhubungan atau yang terkait dengan informasi pertama. Nah, berhubungan dengan ini ya, informasi pertama tadi. Menggunakan variabel yang sama pada pemisalan. Nah, kalimat matematika yang kedua berfungsi sebagai pasangan untuk membentuk persamaan kuadrat. Nah, ini perlu kita pahami ya. Nah, selanjutnya untuk menyelesaikan soal bentuk cerita, dapat kita gunakan konsep-konsep dan sifat-sifat persamaan yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, ingat sifat persamaan kuadrat yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, ini salah satu yang penting, model ini. Di sinilah nanti yang sangat penting. Kalau kita tidak tahu membuat modelnya, pasti tidak dapat kita selesaikan. Artinya, kalau model matematika yang kita buat sudah salah, ya untuk langkah selanjutnya pasti salah. Maka ini sangat perlu ya, model matematika. Ini yang utama. Untuk menyelesaikan soal cerita dengan situasi seperti di atas, terlebih dahulu perlu dibuat kalimat matematika. Ya, kalimat matematika berdasarkan informasi yang terdapat pada soal tersebut, yang disebut dengan model matematika. Ini modelnya ya. Inilah yang perlu. Model matematika dari situasi tersebut dapat diperoleh dengan cara memulai dengan pemisalan untuk besaran yang belum diketahui dengan sebuah variabel. Nah, ini saya kata-kata ini misalnya X. Nah, ya. Misalnya itu dalam X dan Y, begitu ya. Nah, nanti coba lihat nanti bukumu sudah ada di situ beberapa contoh ya. Sudah ada beberapa contoh nanti pada buku dibuat. Nanti supaya lebih jelas, nanti langsung Bapak tambahkan nanti sebagai contoh yang Bapak ambil dari buku latihannya. Nah, nanti coba lihat halaman 71. Ya, halaman 71 Bapak ambil misalnya soal nomor 2. Ini sebagai contoh ya. Nah, coba kita perhatikan. Nanti lihat bukumu ya. Jumlah dua bilangan cacat 25. Sedangkan hasil kalinya 154. Bagian A. Jika bilangan pertama sama dengan Y, tentukan bilangan kedua. Nah, B. Susunlah persamaan dalam Y, kemudian selesaikan. Nah, kita membuat persamaan. Inilah model matematika tadi ya. Di sini. Nah, tentukan kedua bilangan tersebut. Nah, bagaimana
menyelesaikannya. Nah, intinya yang di awal tadi ya, apa tadi itu, membuat modelnya jangan sampai salah ya, jangan sampai salah. Itu yang harus dipahami. Baik. Nah, coba kita jawab dulu. Nah, di sini sudah ada Bapak tuliskan ya. Soal tadi sudah Bapak tuliskan. Ya, Bapak ulangi kembali ya, Bapak baca kembali. Jumlah dua bilangan caca 25 sedangkan hasil kalinya 154. A. Jika bilangan pertama Y, tentukan bilangan kedua. B. Susun persamaan dalam Y, kemudian selesaikan. C. Tentukan kedua bilangan tersebut. Ya. Baik, coba kita mulai dulu bagian A. Nah, jika bilangan pertama Y, tentukan bilangan kedua. Nah, coba Bapak-Ibu seperti ini. Y tambah, artinya bilang, ini kan bilang pertama. Y misalkan A, Y tambah A sama dengan 25. Nah, dari mana sekarang ini? Ini jumlah dua bilangan caca 25. Jika bilangan pertama Y, inilah itu. Berarti inilah bilangan kedua kan begitu? Kalau kita jumlahkan kan 25. Apa yang dapat kita lihat dari sini? Berarti dari sini A ini sama dengan, pindah ke L ini ke kanan ya. Berarti A sama dengan 25 dikurangi dengan Y. Kan begitu ya? Apa tadi A ini? Jumlah dua bilangan caca. Kalau Y tadi bilangan pertama, otomatis ini bilangan kedua kan begitu kan? A ini bilangan kedua, bilangan pertama tambah bilangan kedua. Berarti A ini bilangan kedua. Berarti apa kesimpulan? Berarti bilangan, Bapak tuliskannya, berarti bilangan kedua adalah, manalah bilangan kedua? Inilah itu ya. Berarti bilangan kedua 25 dikurang Y. Nah, paham kira-kira enggak ya? Bapak ulangi dulu sekali lagi biar lebih jelas ya. Sekali lagi perhatikan. Jika bilangan pertama Y, tentukan bilangan kedua kan begitu. Nah, apa kalimat tadi sini? Jumlah dua bilangan caca 25. Nah, jumlahkan. Inilah bilangan caca itu. Ya, inilah bilangan caca itu. Dua bilangan caca ini dengan ini, yaitu Y dengan A. Y tadi kan di sini bilangan pertama. Kalau Y bilangan pertama, otomatis A itu bilangan kedua kan begitu. Nah, kalau kita jumlahkan dia menjadi 25. Berarti A ini dapat kita menjadi pindahkan ini 25 kurang Y. Berarti A tadi adalah bilangan kedua. Maka dapatlah kesimpulan bilangan kedua yaitu 25 kurang Y. Nah, berarti bagian A sudah terjawab ya. Nah, selanjutnya bagian B. Susun persamaan dalam Y kemudian selesaikan. Nah, mana tadi bilangan pertama? Bilangan pertama tadi adalah Y. Kan begitu. Bilangan kedua adalah 25 kurang Y. Nah, kita lihat soal tadi. Sedangkan hasil kalinya 154. Berarti bilangan pertama kita kali dengan bilangan kedua harus 154. Nah, itu yang kita buat modelnya. Mana tadi bilangan pertama? Bilangan pertama tadi Y. Berarti kita kali dengan, nah, karena di sini hasil kalinya. Berarti hasil kali bilangan pertama dan bilangan kedua. Mana tadi bilangan pertama? Y. Mana bilangan kedua ini? Berarti Y dikali 25 kurang Y akan sama dengan berapa tadi di sini hasil kalinya? 154. Begitu ya. Berarti dari sini kita dapati kalikan ini berarti 25Y kalikan ini berarti kurang Y kuadrat sama dengan 154. Begitu ya. Nah, lanjutannya. Coba kita usahakan kita buat ini positif. Berarti dibagi negatif ya. Coba kita buat ini menjadi, sekali lagi Bapak ulangi, kita buat Y kuadrat menjadi positif. Berarti kita bagi negatif. Berarti negatif 25Y ini menjadi tambah. Kita bagi negatif Y kuadrat. Ini kita bagi negatif menjadi negatif 154. Ya. Berarti dari sini kita dapati. Coba ini kita buat di depan. Berarti Y kuadrat kurang 25Y. Coba langsung pindahkan ini ke ruas kiri. Berarti menjadi tambah, ya kan? Menjadi tambah 154. Di ruas kanan berapa? 0. Tidak ada lagi ya, karena sudah kita pindahkan. Nah, ingat dulu menyelesaikan persamaan kuadrat waktu materi sebelumnya. Ini kita faktorkan, iya kan? Dapat kita faktorkan. Nah, dua bilangan dijumlahkan negatif 25 dikalikan hasilnya 154.
manalah bilangan itu. Berarti kita buat Y kurang 11 dikali dengan Y kurang 14 sama dengan 0. Inilah dua buah bilangan kalau kita dijumlahkan negatif 25. Kita kalikan kita kalikan 154. Berarti Y kurang 11 sama dengan 0. Ini dulu kita ambil. Berarti Y sama dengan 11. Yang kedua ini. Y kurang 14 sama dengan 0. Y kurang 14 sama dengan 0. Berarti Y sama dengan 14. Inilah Y1, ini Y2. Nah, berarti inilah yang kita pindahkan untuk bagian C. Apa tadi bagian C yang ditanya di sana? Tentukan kedua bilangan tersebut. Maka kita tulislah di sini. Bilangan tersebut adalah yang mana tadi itu? 11 dan 14. Nah, inilah dua bilangan kalau dijumlahkan hasilnya adalah 25. Kalau dikalikan hasilnya adalah 154. Baik, nanti kembali kamu ulangi ya, supaya lebih dipahami. Baik, anak-anak kami, terima kasih. Sampai di sini pertemuan kita untuk pagi ini. Silakan kembali dibaca, diulangi, dipelajari. Dan tetap semangat dalam belajar. Ingat, jaga kesehatan. Sampai sekian. Terima kasih.